Skenario segitiga restitusi kasus pertama dengan judul Huda yang tidak mengikuti ekstrakurikuler PMR. Pada hari Sabtu, Huda tidak mengikuti kegiatan PMR yang merupakan ekstrakurikuler pilihan di sekolahnya. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina ekstra tentang ketidakhadirannya. Sehingga pada hari Senin, Huda dipanggil oleh Pak Afif dan ditemui oleh Pak Afif untuk dimintai keterangan. Pak Afif di sini bertindak sebagai pembina ekstranya. Huda, ya Pak. Kemarin Sabtu kamu tidak berangkat ekstrakurikuler PMR, kenapa? Iya Pak, maaf, soalnya kemarin saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Surabaya. Wah, menyenangkan sekali ya. Saya pun senang kalau diajak ke Surabaya. Namun, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan sekolah? Tidak Pak, saya tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PMR tanpa izin. Tanpa izin ya. Nah, kamu masih ingat tidak keyakinan sekolah kita? Apa yang belum kamu lakukan, yang belum kamu sesuai dengan keyakinan sekolah kita apa? Masih Pak, yang belum aku lakuin itu tertib dalam mengikuti kegiatan sekolah. Nah, tertib mengikuti kegiatan sekolah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan kamu untuk memperbaiki ini? Mungkin meminta izin kepada pembina PMR terlebih dahulu. Selain itu, Mungkin saya bisa mengikuti ekstra terlebih dahulu, kemudian mengikuti ajakan ayah. nah berarti kamu sudah paham ya letak kesalahannya di mana dan tolong bisa diperbaiki. Iya Pak, insya Allah saya akan memperbaiki lagi ke depannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Boyo Sembodo. Saya dari kelas 11 dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Cibiring. Tujuan saya membuat video ini untuk memberikan testimoni tentang restitusi masalah. Tadi saya telah membuat video restitusi masalah bersama guru saya, yaitu Bapak Ridwan Afif. Untuk masalah restitusi yang pertama yaitu tentang Huda yang tidak berangkat ekstrakurikuler PMR dikarenakan ada acara keluarga dan tanpa izin. Tujuan restitusi sendiri ini adalah kesalahan Huda dan bagaimana cara Huda menangani permasalahan tersebut. Jadi intinya masalah yang disebabkan oleh siswa dan diselesaikan oleh siswa untuk mengurangi hukuman yang ada. Skenario segitiga restitusi kasus kedua dengan judul Daru yang tidak mengumpulkan tugas dari guru. Senin siang, Pak Andi adalah guru kimia di kelas 11 MIPA 1. Hari itu, Pak Andi tidak bisa masuk kelas dikarenakan mengikuti rapat dinas seluruh pegawai sekolah di ruang guru. Akibatnya, kelas jadi kosong. Pak Andi pun memberikan tugas kepada siswa kelas tersebut untuk diselesaikan di akhir jam pelajaran. Namun, Daru tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya benar-benar tertidur. Saat jam berakhir, Daru tidak mengumpulkan tugasnya. Keesokan harinya, saat mengkoreksi tugas, Pak Andi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Daru. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Daru masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Andi pun memanggil Daru untuk klarifikasi.
pagi Daru. Ya, Daru tahu nggak Pak Andi manggil Daru kenapa? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya benar. Karena tugas ya. Tapi kemarin kamu masuk kelas kan? Masuk, Pak, tetapi saya tidak mengerjakan tugas. Daru, gini ya, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Andi. Nah, tapi kita harus tahu tindakan kita itu ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya capek dan mengantuk, Pak. Semalam soalnya saya main game sampai jam 11 malam. Makanya pas di sekolah saya mengantuk dan akhirnya tidur, apalagi pas jam kosong. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Ya, kalau masih ingat kira-kira apa yang kamu kurang sesuai dengan keyakinan kelas ini? Selalu bertanggung jawab, Pak. Ya, selalu bertanggung jawab. Ternyata betul ya, kamu tahu ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah kamu punya solusi dari peristiwa ini, dari permasalahan ini? Solusinya apa? Iya, Pak. Yang pertama, saya minta maaf karena saya tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Andi dan akan mengumpulkannya besok. Nah, sip. Kamu cerdas, pinter sekali ya. Itu yang Pak Andi harapkan. Nah, semoga setelah ini kamu bisa lebih baik lagi ya. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Komisi. Ya. Selanjutnya yaitu konstitusi permasalahan kedua, yaitu tentang Dau yang tidak mengerjakan tugas saat ditinggal gurunya, yaitu Pak Andi sedang rapat. Dau sendiri ini memiliki masalah yang cukup rumit ya, dan alasannya juga tidak masuk akal, dimana dia merasa capek dan mengantuk karena semalam dia main game online sampai jam 11. Akibatnya saat dikasih tugas dan ditinggal gurunya, dia malah tidur di kelas dan tidak mengerjakan tugas sama sekali. Setelah itu Pak Andi pun menanyakan bagaimana solusinya. Kemudian Dewa pun menjelaskan solusi-solusinya. Jadi apakah kalian udah paham tujuan restitusi itu? Ya, berarti tujuan restitusi itu adalah mengurangi hukuman yang diberikan oleh guru. Tetapi sebagai siswa juga mempunyai solusi tersendiri. Terima kasih, saya Aditya Sembodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.